sekitar 100 meter dari area longsor ya. Nah jadi ya kita harus bersyukur dan kita juga mendoakan mereka. Ini rumah sebenarnya nggak terjadi apa-apa ya. Jujur kalau saya lihat untuk wilayah sini tidak terlalu berpotensi parah ya. Kalau untuk bejar seperti ini, lokasi seperti ini ya kayaknya masih bisa untuk dihuni ya, kalau ini memang asbesnya hancur ya. Nah, ini taman pendidikan anak-anak Kober At-Taqwa. Nah, yang ini coba, ini rumah masih mulus. Ini rumah masih mulus, tapi entah kalau dalamnya kita nggak tahu juga ya. Rumah masih mulus. Ini juga masih dianggap layak kalau menurut saya. Ya, bata masih utuh. Padahal ini wilayah gempa, bos. Ini area longsor dengan titik longsor yang sangat parah. Nah, ini juga rumah. Ya. Rumah kalau kita melihat kayaknya tidak terlalu apa-apa. Nah, cuma kalau yang ini benar ya. Kalau yang ini aduh, benar-benar mengerikan ya Allah. Ya, tapi kalau untuk melihat seperti ini kayaknya ya mudah-mudahan tidak ada korban. Tidak ada korban. Lihat rumah mereka yang mereka banggakan sekarang seperti ini. Nah, ini pos. Ya Allah, ya Rasulullah. Nah, padahal ini titik apa? Titik longsor. Ya Rasulullah, ya mungkin kalau yang wilayah ini sangat tampak sekali ya kena. Tapi kalau yang ini kita ngelihat juga kayaknya nggak apa-apa lah. Anggap nggak apa-apa ini. Nah, inilah rahasia Allah yang kita tidak tahu. Ya, kita juga masuk ke area seperti ini. Sebenarnya ekstrim beresiko, tapi sungguh lebih memperkuat keimanan kita ataupun bisa lebih meyakini keagungan Allah dan ayat-ayat Allah ya, dimana idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika Allah mengangkat bumi, mengangkat tanah ya dengan caranya, maka tidak ada tanah yang dianggap kuat, tidak ada tanah yang dianggap ya Allah ya Rasulullah itu sampai ke bawah ya, sampai ke bawah teman-teman. Ya Allah ya Rasulullah. Nah, justru dengan cara inilah kita bisa muhasabah, kita bisa, oh ternyata masih ada ya yang bisa lewat motor ya. Terus sebagian bisa ada juga yang bisa lewat motor sana, padahal jalur ini ditutup. Ya Allah ya Rasulullah. Ya Allah. Coba kita lihat teman-teman. Inilah tampak dari daerah longsor yang sangat luar biasa potensinya. Nah, sini juga banyak yang lagi beres-beres ya. Beres-beres rumahnya. Kalau ngelihat bangunan sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya Allah. Nah, kalau kita bayangin itu rumah yang warna kuning seperti itu, wallahu alam ya. Mungkin wilayah ini nih yang memang banyak rumah yang tertimbun ya. Dan di sini juga kalau kita ngelihat dari material, nah ada busa, kasur busa seperti ini. Ini adalah akibat daripada
terbulak-baliknya rumah-rumah yang tertimbun. Lihat, ini ada material-material seperti ini. Ya Allah, ya kita hidup di muka bumi jangan terlalu santai ya, apalagi santai untuk hal-hal yang kurang baik. Coba ini ya, bed cover spring bed ini di rumah yang di mana kita nggak ngebayangin. Ya Allah, ya Rasulullah. Coba lihat ini ya, sebagian rumahnya kena. Kalau ini parah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Udah, kita ngeri juga ya. Lantas kita memang beres hujan, jadi kita tetap harus waspada, karena ya hujan itu takutnya mendorong ke sela-sela tanah yang akhirnya bisa terjadi longsor lagi. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sedang berada di Kampung Cugenang ya, yang konon memang ini akan dijadikan kampung mati katanya. Tidak akan dihuni lagi karena sebagai titik gempa. Tapi sebagian masih ada yang bagus ya. Hei, 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 di kamera ya, kamera ya, hei. Kita akan melihat jalur-jalur gempa. Tapi sebenarnya kita juga ngeri ya. Ini lokasi sampai hancur seperti ini teman-teman. Subhanallah. Ini adalah pusat gempa yang ada di Kampung Cugenang. Nah, kita akan melihat di ketinggian. Mudah-mudahan, tapi saya juga kadang heran ya. Ya, ini sudah kehendak yang maha kuasa. Ini ada rumah yang memang anggaplah kokoh ya, meskipun sedikit ke depannya hancur. Terus yang ini ya memang tidak apa-apa ya, tapi kalau ngelihat ke bawah SD hancur. Ini hancur. Padahal kalau kita ngelihat di sini adalah titik gempa. Nah, kenapa kita masuk ke area seperti ini? Karena kita untuk mengajak bertafakur, ya, bertafakur bahwasannya di area bencana pun tidak semua orang kena bencana. Ternyata, ya, ternyata tidak semua orang kena bencana. Jadi Allah memberikan sebuah teguran ya ke kampung tersebut, tapi tidak semua orang kena atas bencana tersebut. Subhanallah, ini kita ngambil jalur beko biar agak sedikit aman ya. Jadi kita bisa melihat di ketinggian tanah yang terumpak-umpak. Untuk apa? Bertafakur. Ya, dalam Al-Quran sudah dijelaskan cerita-cerita zaman dahulu. Allah memberikan teguran kepada orang-orang Bani Israel untuk mereka sadar bahwasannya
berpaling dari aturan Allah, ya seperti ini akibatnya. Nah, kita juga untuk gempa Cianjur ini kita tidak tahu ya aspeknya apa, wallahu alam. Apakah karena banyaknya kemaksiatan, wallahu alam, kita tidak tahu. Kita hanya bisa melihat dampak dari bencana ini. Subhanallah ya, duh, ngeri sekali ini jalur gempa. Nah, coba saudaraku, kita sedikit muhasabah ya, betapa mulianya, betapa sungguh ajaibnya. Ini rumah tidak apa-apa. Allahu Akbar ya, ini rumah tidak apa-apa, sekalipun terbuat dari panggung, ya anggap ini tidak apa-apa. Nah, yang bawah juga tidak apa-apa. Ya Allah, ya Rasulullah. Coba kita lihat. Tuh. Ini malah kayak tidak ada getaran sama sekali di sini. Ya. Ini tidak apa-apa, bosku. Tapi kalau kita ngelihat 1 meter di pinggirnya, ini malah kena longsor. Nah, inilah yang akan menjadi bahan renungan kita. Nah, kita juga akan membacakan Fatihah di sini kepada almarhum, almarhumah ya, yang tertimbun longsor ini. Dan saya yakin ini juga ya mungkin belum semua ini ditemukan. Makanya kita baca Fatihah dulu ya. Ala hadiniyah wa ala hadatina bil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati wa ila arwahi almarhumin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, coba ini sebahagian kena dampak ya, kena dampak sebelah sana. Ini satu kampung kena. Tapi kalau rumah ini yuk kita hitung 1 meter dari area longsor. Bahkan ini tidak terjadi apa-apa kalau kita ngelihat. Cuma ini asbes segini saja. Ya Allah, ya Rasulullah. Sungguh maha mulia Engkau ya Allah. Ya. Coba kita akan lihat ke sini kan. Tuh. Ini kayak utuh ya. Kayak tidak terjadi apa-apa. Subhanallah, namun sekarang udah ditinggalkan. Ya karena memang zonanya masih termasuk zona merah. Ini masih aman ya, tidak ada. Ini juga masih rapat, sambungan-sambungan masih rapat. Subhanallah ya, sambungan-sambungan masih rapat. Ini adalah kekuasaan yang maha kuasa. Kita sekarang akan melihat ke atas ya, sebagai titik longsor. Cuma kita hadarah dulu ke ahli wilayah ya, wabil khusus Rasulullah Nabi Khidir alaihissalam. Hadirun Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadratin Nabi Khidir alaihissalam al-Fatihah. Wa ila hadratin Nabi Isa alaihissalam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadratin Sabil wilayah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Amin. Ya Allah, subhanallah ya, ini longsor yang sangat luar biasa. Sedikit di zoom saja. Nah,
Kita bisa melihat betapa luasnya ini area longsor sampai ke bawah. Jadi sebenarnya di Cianjur ini titik longsor itu ada beberapa titik ya. Di Sate Sinta dan di sini ya, mungkin salah satunya inilah yang akan dijadikan zona merah ataupun kampung mati. Tapi walau alam kita juga belum konfirmasi ya kepada pihak BNPB ataupun yang mengatur tata lokal. Dan kita juga tidak tahu mereka yang akan direlokasi ke tempat yang dianggap lebih aman, walau alam mau atau tidak. Nah, tapi ya itulah, kita bisa melihat ini 20 meter dari titik gempa. Ini rumah tidak apa-apa ya, sebagian ya hancur. Tapi kalau kita ngelihat, harusnya wilayah ini yang memang gentengnya harusnya roboh, rusak, tapi ini malah enggak. Nah, ini ada satu rumah nih. Kalau kita lihat, ini ada satu rumah yang memang kelihatannya tidak terlalu parah, padahal ada di potensi titik longsor gempa paling berbahaya ya, di sini. Ya Allah, ya Rasulullah. Kita akan melihat salah satu kampung yang memang kena juga dari dampak gempa ini. Dan ya, kita harus muhasabah. Jadi bahwasannya memang segelintir orang yang melakukan sebuah kebejatan, segelintir orang yang melakukan maksiat, ya akhirnya orang baik juga ke bawah. Itulah sangat merugikannya ya, diaku dan tidak diaku, ataupun diterima dan tidak diterima. Bencana ini bagian daripada teguran ataupun bagian daripada siksa bagi orang-orang yang bermaksiat ya. Sekalipun dikelilingnya banyak pesantren orang-orang oke, orang-orang ahli zikir ya, tapi mungkin kalau lebih banyak orang yang bermaksiat ya seperti inilah. Tapi kita juga tidak suudzon ya, karena banyak juga tempat yang lebih bejat dengan dasar istidraj ya, sebuah penyungkun dari Allah, malah tidak terjadi apa-apa. Tapi kadang tempat yang memang tempat ahli ibadah kadang juga kena. Itu rahasia Allah ya, rahasia Allah.